Makanya orang-orang yang sibuk dengan syariat ya, tetapi lupa kepada Allah atau tidak yakin kepada Allah, tetap panik. Wah, tetangga sudah pada kena ini, di sana ada yang kena, teman-teman kita kena, waduh, saudara sudah kena, waduh, makin panik. Kalau tidak ingat kepada Allah ya panik, karena ketenangan itu cuma satu jalurnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang tidak mudah panik dalam situasi apapun, dan menjadi orang yang memiliki hayyin, tenang, lahir batinnya tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan, sehingga kita bisa mengontrol pikiran, lisan, sikap, buah dari hati yang tenang. Dan yang saat yang sama kita pun bisa menyebarkan ketenangan bagi saudara kita lainnya. Judulnya adalah jangan mudah panik. Pak Faruk, tolong diberi judul. Siap, Pak. Siap. Ya, karena dalam situasi begini, kalau kita mudah panik, maka kita akan menjadi sumber masalah baru. Dengan ketenangan, maka kita akan bisa membaca peta masalah dengan lebih jernih. Kita pun bisa menyusun rencana sikap dengan lebih baik. Dengan ketenangan, insya Allah kita pun bisa bersikap lebih akurat, lebih tepat. Beda dengan orang panik. Orang yang panik biasanya sikapnya menjadi tidak terkendali, karena al-ajalah, tergesa-gesa itu dari setan, sehingga bisa jadi sikap kita menjadi masalah baru, bukan menjadi solusi, tetapi kepanikan malah kita menjadi masalah baru. Na'udzubillahi min dzalik. Karena hari ini hari Selasa, hari doa, jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Semoga Allah ridho kepada beliau. Hadis ini sahih. Rasulullah menganjurkan doa yang menjadi kunci kita bisa lepas dari mudah panik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa agama ini ditegakkan dengan zikir dan syukur. Kita tahu bahwa dalam surat ayat fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Surat apa ini, Dek? Punten HP saya, saya ini sudah biasa disampaikan Pak Faruk. Jadi, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu, washkuruli, dan bersyukurlah padaku, wala takfurun, dan janganlah kufur terhadap nikmat. Al-Baqarah 152, ya, terima kasih. Jadi makin kita bersyukur, makin kita berzikir, maka kita akan diingat oleh Allah secara spesial. Kita tidak berzikir juga, Allah pasti mengingat kita. Siapa lagi yang ngurus kita kalau bukan Allah? Tetapi dengan kita berzikir, maka Allah memperlakukan kita sangat spesial. Dan dengan kita bersyukur, maka nikmat dari Allah akan ditambah. Maka doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini merupakan doa yang sangat-sangat penting yang harus kita minta kepada Allah, agar kita termasuk orang yang sulit lupa kepada Allah. Kalau sekarang kan
yang terjadi sulit ingat, bahkan dalam sholat pun kita tidak ingat kepada Allah. Harusnya kita ini sulit lupa. Lampu itu maaf ya, harusnya kita ini termasuk orang yang sulit lupa kepada Allah dan senantiasa bersyukur serta bisa beribadah dengan baik, dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan sekalian, kita penting sekali dengan doa ini doa yang sahih ya. Mari dihafalkan, gampang kok. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa satu lagi ya, maaf. Tolonglah ya Allah, tolonglah hamba menjadi orang yang ingat padamu, berzikir ya, dan minta tolong supaya kita menjadi ahli syukur, dan tolong oleh Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Pak Faruk, cahayanya gimana? Jadi bule apa jadi gimana? Iya, lebih cerah. Lebih baik putih, begini? Kalau bisa dikurangi lagi ya. Oh, ini saya agak keputihan ini, hadirin. Halo. Ini ahli cahayanya. Adakah ahli cahayanya di sana? Ya, tumben saya jadi seputih ini ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa orang mudah panik? Karena kurang syukur, kurang zikir ya. Jadi terlalu banyak mikir, kurang sekali tersambung ke Allahnya. Dan kenapa kita hidup dalam serba tidak nyaman, tidak merasa tercukupi? Bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang bersyukur. Jadi kalau kita menderita itu sebetulnya bukan kurang karunia, karena karunia dari Allah tuh sudah pasti sangat banyak setiap saat. Tetapi karena kurang bersyukur, maka kita tidak bisa menikmati nikmat dari Allah ini. Nah rekan-rekan sekalian, ini bisa kita praktekkan dalam situasi seperti sekarang ini ya. Kita agaknya terlalu banyak berpikir nih tentang varian baru. Kita terlalu banyak berpikir tentang virus, tentang prokes, tentang korban. Kita terlalu banyak berpikir tentang berita-berita yang membuat kita lebih fokus kepada selain Allah, kepada obat, kepada vitamin, kepada masker. Bukan tidak boleh, itu sangat-sangat baik ya, itu sangat baik. Tetapi semua prokes, semua upaya kita meningkatkan imun ini tidak ada nilainya kalau kita tidak meyakini Allah lah penguasa segala-galanya. Harusnya kita sambil pakai masker, sambil kita ingat Allah, ya Allah, Engkaulah pelindungku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dari kejahatan makhlukmu ya Allah. Saya pakai masker, menyempurnakan ikhtiar. Kita minum madu ya Allah. Hanya Engkaulah yang menyembuhkan. Ada tiada madu ini, Engkaulah yang menguatkan. Engkau titipkan madu ini, jadikan jadi jalan saya lebih kuat ya Allah. Hanya dengan pertolonganmu, la haula wala quwata illa billah. Nah jadi ketika minum madu tuh jangan menganggap madu yang menyehatkan, madu yang menguatkan. Nanti kalau tidak ada madu kita stres lagi. Aduh madu tinggal sedikit, madu habis. Waduh ini masker kita tinggal 3, jadi kita cemas sekali. Kita khawatir sekali dengan syariat kita sempurnakan sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang sibuk dengan syariat ya, tetapi lupa kepada Allah atau tidak yakin kepada Allah tetap panik.
Wah, tetangga sudah pada kena ini, di sana ada yang kena, teman-teman kita kena, waduh, saudara sudah kena, waduh, makin panik. Kalau tidak ingat kepada Allah ya panik, karena ketenangan itu cuma satu jalurnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Makanya rekan-rekan minta ke Allah supaya kita bisa jadi ahli zikir, karena yang menggenggam diri kita sepenuhnya adalah Allah. Pikiran, lisan, tubuh, hati sepenuhnya ini ciptaan Allah, sepenuhnya milik Allah, sepenuhnya dalam genggaman Allah setiap saat. Kalau Allah menolong kita, kita berzikir, kita akan bisa berzikir. Kita berusaha keras untuk bisa berzikir, tapi tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Makanya tidak cukup kita memprogramkan saya harus zikir ini sebanyak ini, saya harus sholat sebanyak itu. Bagus, tetapi ingat, jangan lupakan doa ini. Jadi jangan sampai kita merasa zikir kita tuh karena kemampuan kita bisa berzikir min fadli rabbik, dengan karunia Allah.